Kita lanjutkan kembali perbincangan pemirsa. Mas Burhan, mohon maaf tadi sempat saya potong sebelum jeda. Silakan dilanjutkan kembali yang ingin disampaikan. Nah, begini Putri ya, lagi-lagi hitung-hitungan kalkulasi elektoral tadi itu bisa dinegasikan kalau ada pertimbangan kualitatif lain yang jadi bahan pertimbangan terutama buat Ibu Mega dan para ketua umum partai pendukung Mas Ganjar. Nah, misalnya ya, dilihat dari sisi kebijakan atau kebajikan lama yang berkaitan dengan tradisi PD Perjuangan untuk mengawinkan dua pilar penting yang selama ini menjadi semacam warisan Presiden Soekarno dengan Bung Hatta ya. Misalnya Jawa luar Jawa, kemudian Islam dan nasionalis. Nah, kalau hal-hal itu dimasukkan, beberapa nama itu lebih punya skor lebih tinggi ketimbang nama yang mungkin secara elektoral punya keuntungan lebih dibanding yang lain. Misalnya Mas Sandi itu kalau dari sisi kebajikan lama yang tadi saya sebut itu banyak itu irisan yang bisa mempertemukan dengan Mas Ganjar yang dianggap mewakili dari kubu nasionalis. Mas Sandi datang dari Partai Islam P3 gitu ya. Kemudian juga punya basis dan asal muasal dari luar Jawa, sementara Mas Ganjar dari Jawa. Nah, Erik sama kurang lebih, tetapi Erik kan dipromosikan selama ini oleh PAN, sementara PAN sudah mendeklarasikan dukungan buat Pak Prabowo. Nah, mungkin Pak Mahfud agak berbeda meskipun bisa saja dicari ya, karena Pak Mahfud kan berasal dari Madura, bukan Jawa, tetapi basis kultural dan asal dukungan elektoralnya juga kebanyakan dari Jawa Timur. Jadi lagi-lagi pertimbangannya tidak sesederhana urusan elektoral saja. Ya. Baik, Bang Deddy, bagaimana menanggapinya tadi ada catatan yang disampaikan oleh Mas Burhan dari hasil survei di lapangan, Bang Deddy? Bang Deddy, mohon maaf, sepertinya masih di mute. Suaranya kami belum bisa mendengar. Oke. Baik, Bang Deddy, ya, saya silakan. kira ini sudah. Kami ya, apa yang mau ditanggapi ya kalau menurut saya ya, itu kan hasil survei, itu pendapat pengamat ya, monggo seperti itu. Tetapi kan di kita sendiri soal siapa yang akan menjadi calon akhirnya ya, tadi ada 4 nama disebutkan ya, tapi apakah akhirnya 4 itu juga belum tentu gitu ya. Jadi semua masih pendalaman. Kita percaya dinamika ini akan terus terjadi ya, karena banyak faktor yang sangat mempengaruhi, dan kami percaya bahwa ketika tiba saatnya, logika yang kita pakai dalam survei hari ini kan bisa berubah juga itu gitu ya. Jadi kami dan teman-teman koalisi percaya bahwa masing-masing punya basis sendiri, jadi tidak kita kan tinggal mengawinkan antara kekuatan partai politik dengan kekuatan pasangan calon yang nanti kita usung gitu ya. Ya memang masukan tadi sangat berarti bahwa memang ada yang secara geografis gitu ya terlihat kecenderungannya, ada yang secara demografis, tetapi mungkin banyak lagi hal-hal yang di luar itu gitu ya. Saat ini kan tidak ada faktor yang determinan menurut saya ya, semua adalah resultan dari banyak faktor. Kondisi hari ini menurut yang ditangkap di survei ya seperti itu, tapi minggu depan atau bulan depan bisa saja berubah gitu ya. Baik. Jadi kita masih punya keyakinan seluruh anggota koalisi kerjasama politik ini tentu akan mencari cara, merumuskan strategi, ya, menentukan taktik yang waktunya masih masih terus berjalan gitu, Mbak. Baik, Bang Deddy, memangnya masih terbuka kesempatan untuk selain 4 nama tersebut, seperti yang Bang Deddy katakan? Apa pertimbangannya sebenarnya? Saya tidak bisa bilang sudah tertutup atau masih terbuka, tetapi kita melihat dinamika yang ada. Memang sekarang kan di tangan kita yang pasti itu kan ada Mas Sandiaga Uno yang memang diusulkan oleh P3 nih, partainya Pak Sekjen nih, Pak Tomafi ya. Juga ada nama-nama lain yang tadi sudah disebut 3 dengan berbagai latar belakang. Apakah dimungkinkan di luar itu? Ya tergantung dinamika yang ada, tergantung kesepakatan para ketua-ketua umum partai, tergantung situasi yang kita hadapi, konfigurasi di calon lain, banyak hal, banyak faktor gitu ya, yang tentu akan menjadi pertimbangan. Jadi kita tidak menutup peluang itu, tapi juga tidak
tidak mematikan gitu ya, karena pada akhirnya kami melihat bahwa siapa yang akan menjadi calon dari definitif untuk Mas Ganjar itu pasti akan ada ujian sejarah yang akan dilalui kalau menurut saya, tidak serta-merta seperti itu. Pasti ada konteks yang sangat kuat mempengaruhi keputusan akhir itu. Baik. Seperti misalnya dulu kejadian Pak Mahfud, misalnya seperti itu. Atau ketika memilih Pak Ganjar. Itu kan ada hal-hal yang kemudian menjadi pertimbangan gitu ya buat kita. Di samping hal-hal standar seperti rekam jejak dan sebagainya, elektabilitas dan seterusnya gitu. Baik, Pak Tomafi juga mengatakan kepada media bahwa hingga saat ini kandidat terkuat untuk bisa mendampingi Ganjar adalah Pak Mahfud MD dan juga tentunya Mas Sandiaga Uno. Pak Tomafi, mungkin bisa dijelaskan mengenai hal ini? Ya, jadi berdasarkan pernyataan para tokoh parpol pengusung Ganjar Pranowo, ya, dari beberapa pernyataan itu memang menyiratkan atau memberikan Pak Tomafi, masih mendengar suara saya? Sepertinya jaringan kami terputus. Kami masih mencoba memperbaiki jalur komunikasi kami dengan Pak Tomafi. Nanti kita akan dengarkan seperti yang sudah saya sampaikan. Pak Tomafi sempat mengatakan bahwa kandidat terkuat ini adalah Mahfud MD, kemudian juga Sandiaga Uno untuk bisa menjadi pendamping bagi Ganjar Pranowo. Tapi Bang Erus bagaimana melihatnya kemudian? Baik, saya tertarik apa dikatakan oleh Burhanuddin tadi, surveyor gitu ya, bahwa para kandidat calon wakil presiden kita ini plus minus. Artinya apa? Tidak ada yang menonjol. Oleh karena itulah saya pikir justru pembicaraan kita jangan lagi bicara tentang survei, elektabilitas yang kuantitatif. Ini selalu saya kritik teman-teman survei. Kenapa teman-teman survei mengangkat suatu katakanlah penelitian kualitatif? Karena pemimpin bangsa itu dibutuhkan kualitatif. Jadi kita tidak terjebak pada elektabilitas. Nah kebetulan memang secara elektabilitas calon-calon wakil presiden ini tidak sesuatu ada yang menonjol. Sama. Oleh karena itu saya pikir menjadi persoalan adalah bagi PDI Perjuangan, bagi Ganjar adalah memilih atas dasar kualitas dan titik tekan ke depan nanti 5 tahun ke depan. Sampai di situ mungkin untuk bisa melihat bagaimana 5 tahun ke depan apa yang menjadi salah satu prioritasnya itu kan. Nanti kita akan bahas tentunya setelah jeda berikut ini, kami segera kembali.